Aduh, sakit, sakit, sakit. Kamu sudah sadar. Mana manajernya? Kamu ngomong apa sih? Ini bagaimana sih? Ganteng banget tingginya. Gayanya. Bisa disamain sama tokoh novel nih. Yang Chen. Kamu coba nasehatin adikmu, jangan berbuat bodoh. Yang Chen. Yang Chen bukannya tokoh pria utama. Dalam novel yang kuikuti, dia punya adik angkat. Bernama Wen Zizi, tipikal. Peran wanita jahat dalam novel. Kamu tadi memanggilku Zizi. Aku. Di novel, Wen Zizi selalu mengganggu tokoh wanita utama. Orang seperti kamu mau jadi kakak iparku? Mimpi kali. Cepat keluar dari rumahku. Pergi. Keluarlah dari rumahku. Bahkan melukai Boyan Chen dengan pisau. Bahkan bunuh diri demi. Pria brengsek yang selingkuh. Aku masuk ke dalam buku jadi. Peran wanita jahat. Boyan Chen. Tiduran yang benar. Jangan kurang ajar, panggil kakak. Benar-benar Boyan Chen. Yan Chen, kalian berdua saudara ngobrol dulu. Aku cari dokter. Wen Zizi bunuh diri demi seorang pria. Merendahkan diri sendiri, pantas? Tidak pantas. Kamu mau apa? Benar saja, Boyan Chen sangat kuat. Wen Zizi, kau tetap jaga. Yang Che tidak bisa memberimu kehidupan mewah. Karena kau adalah keluarga Bo, dia telah menggantungmu. Dan dia punya pacar. Saat aku membaca novel, dia sangat marah oleh Wen Zizi. Otak cinta yang tak terkalahkan. Aku harus menjilat anjing. Aku tahu. Kau tahu kau masih terobsesi dan mengancam orang tua dengan bunuh diri. Aku tidak punya waktu di tim. Kau meninggalkan rumah Bo. Lepaskan. Kau benar-benar tidak menginginkanku. Ini adalah keputusan ayah. Boyan Chen, dia benar-benar aku. Boyan Chen, pemimpin pria. Aku memegang paha ini. Jika aku bilang aku suka, apakah Anda percaya? Wen Zizi, kau tahu apa yang saya katakan? Aku suka kau dan ibuku. Aku ingin tinggal di rumah Bo. Hilang. Aneh bagaimana dia salah hari ini. Anda harus melakukannya sendiri. Hanya pergi. Wen Zizi? Wen Zizi ini. Sepertinya aku. Baru berusia awal 20-an. Beberapa tahun lebih muda dariku. Yang C orang ini. Setiap kali dia pergi dengan Wen Zizi, biarkan dia membayar. Wen Zizi pikir dia spesial untuknya. Sebenarnya, dia adalah kepala ketidakadilan. Bawa dia keluar dari udara. Yan Chen bertemu kali ini. Terima kasih Sisi. Ya, jika bukan karena bunuh diri Wen Sisi, bagaimana bisa Yan Chen berlibur lagi? Aku pasti akan belajar. Bisakah ini sama? Lagi pula itu bukan biologis. Wen Sisi diadopsi. Dalam hati ini, belum tentu balas dendam. Tidak menyebutkan dia. Ayo minum. Kami minum. Itu juga. Tidak ada hati nurani. Hei, itu bukan Sisi? Sisi, kamu datang. Ini adalah Yang C. Tapi begitu. Pria di sekitar Zizi. Itu Yang Che. Yang Che sudah punya pacar. Sisi, gadis ini masih harus memposting. Ada apa dengan Sisi? Sudah terlambat untuk minum sendiri. Apa maksudmu? Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, duduk dulu. Halo, Tuan, ini adalah menu kami. Sisi, lihat apa yang Anda suka makan. Ini bagus. Anda harus memesan semua halaman. Memang benar Nona Bo. Apa yang sangat mahal? Botol ini membutuhkan puluhan ribu. Dia memesan 4 botol sekaligus. Hari ini Cege memperlakukan tamu, tentu saja, mie sudah cukup. Semua orang makan enak. Segera. Makan. Baik dan baik. Sisi, kemana kamu pergi? Saudaraku kembali dari liburan. Ibuku menyuruhku pulang.
Bagaimana cara Sisi pergi dan mengambil Anda sebagai perisai? Kalau begitu kau beli dulu. Kenapa aku harus membayar? Bukankah itu C? Wen Sisi, apa maksudmu? Bukankah itu semua pesanan yang Anda beli sebelumnya? Tapi aku tidak punya uang. Membekukan kartu bantuku, aku tidak punya uang. Saya masih berpikir untuk mencari C di malam hari. Anda benar-benar melarang kartu ban gadis itu. Kau tidak punya uang. How memesan anger? 1 botol puluhan ribu dolar, 4 botol ratusan ribu. Tidak ada uang, apa yang kamu lakukan di sini untuk makan malam? Aku pikir kau kaya. Puluhan ribu ini, saya masih memiliki ratusan ribu ini. Atau kau bisa telepon saudaramu. Puluhan ribu dolar, saya ingin mengisi tas besar di sini. Saudaraku membeli lebih dari 3 juta. Gadis ini mengejek Yang C. Dia kan dulu cinta mati sama Yang C. Dia kenapa hari ini begini? Wen Sisi, lu nganggap siapa rendahan? Cuma aku gak nyangka, orang yang aku suka. Ternyata cuma orang miskin. Wen Sisi, lu meremehkan siapa? Aku beneran gak meremehkan lu, cek. Cuma aku gak nyangka. Ternyata lu semiskin ini. Kalau dari dulu tahu lu sebego ini, aku juga gak bakal ngejulukin lu terus. Buang-buang waktu aja. Cewek ini kenapa? Kok tiba-tiba berubah banget? Yang C, aku sekarang ngerti. Dia pakai muka polos buat ngejek lu. Minuman ini kita gak sanggup beli. Kita miskin, kita pergi. Cek. Bayar dulu baru pergi dong. Wen Sisi, ini minuman kan yang lu pesan? Tapi aku gak punya duit, cek. Jangan-jangan lu mau kabur tanpa bayar? Wen Sisi, lu maksudnya apa hari ini? Yan Chen, dasar lu, kelakuan lu gimana sih? Dia pacar aku, lu norak banget. Dia pacar lu? Terus lu biarin dia gandeng aku terus? Kalian emang cocok, pasangan yang sempurna. Sama lu, baru tahu aku bohongin lu? Lu cowok gede. Cuma mikir, Gimana caranya Pak Ibu cewek? gak malu lu? Kayaknya lu mau cari mati. Kakak, dia ngalin aku. Ngalamin cewek, cowok banget? Yang Che, lu kaget. Masa sampai memalukan, suruh cewek yang bayar? Aku yang bayar, aku bayar. Seg. Kakak tungguin aku. Kenapa? Kenapa mesti putus sama Yang C? Kakak bener, brengsek kayak dia emang gak layak disukai. Lu bisa nurut banget gitu? Kakak, dulu aku pasti bikin kecewa ya. Gak, gimana pun lu gak apa-apa. Cuma tolong jangan ganggu orang tua lagi. Kayak aku harus minta maaf dulu buat si bodoh Wen Sisi. Aku tahu. Dulu aku kekanakan, bikin rumah berantakan. Apalagi sampai sakiti kakak. Kakak, bisa maafin aku kali ini? Lepasin. Aku gak bakal percaya lu lagi. Iya juga, ngomong-ngomong soal hal-hal yang Wen Sisi lakuin. Siapa sih yang mau maafin? Beneran mau usir aku dari keluarga Bo? Aku udah kasih kesempatan, cuma kamu aja yang gak pernah hargain. Kalau aku beneran adik kamu, meski kita sering bertengkar. Bikin kalian sedih, kalian pasti tetap bakal terima aku pulang. Pada dasarnya, bukan anak kandung sih. Udah deh, jangan banyak bacot. Keluarga aku gak pernah ngelakuin salah kamu. Aduh, dibegituin aja dia nggak bereaksi. Yan Chen. Tao Weiwei meninggal. Apa? Di dunia ini, ada juga Tao Weiwei? Tao Weiwei kecelakaan di panggung. Jangan-jangan itu aku? Sayang banget, masih muda. Kalian. Kenal Tao Weiwei? Nggak bisa dibilang kenal. Cuma abang kamu suka banget dengerin dia main piano. Ngomong-ngomong, kalian berdua mirip banget, kamu tahu? Dua orang yang mirip banget, kok bedanya jauh banget sih? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Satu pianis terkenal, satu lagi wanita boros terkenal. Abang kamu masih marah sama kamu. Hindari dia dulu aja. Nah, kata-kata kakak Luo bener. Kakak Luo, ini pasti. Pasti si Heron Jilwo. Abang aku sendiri. Aku yang bakal bikin dia baikan. Turun. Bang, apa itu hubungan kakak adik? Hubungan kakak adik itu, meski bertengkar hebat, malahnya masih bisa pulang makan bersama. Anak ini, kok tiba-tiba banyak bicara? Ganteng banget cowoknya. Baik itu tampang ataupun karakternya. Bener-bener tokoh utama level tertinggi di novel. Dasar bebal, gak lihat yang di samping sendiri. Ada yang sempurna gini, malah ngejar. Cowok brengsek banget. Ini bukan lagu terkenal Tao Weiwei, lagu tempat angin tinggal? Kamu tahu lagu ini? Kamu nyimpen lagunya di HP. Kamu suka dia?
Dia cewek yang punya bakat dan keahlian seni tinggi. Jago melukis dan piano, terkenal sejak muda. Terus tur di Eropa. Ngomongin Tao Weiwei, Boyan Chen jadi banyak bicara. Tapi Tao Weiwei ini, apakah ini aku sendiri? Aku harus cari tahu. Sepertinya Tao Weiwei ini sangat disukai kakak. Itu kekaguman. Dia idolamu. Ibu, Kalian berdua, kok pulang bersama? Bu, aku ketemu kakak di kafe. Kamu secara aktif memanggilnya kakak. Bu, dulu memang aku terlalu tidak mengerti keadaan. ini masih Wen Sisi? Seperti orang yang benar-benar berubah. Sisi kita semakin mengerti keadaan. Yan Chen, kamu tidak mengganggu adikmu, kan? Sudahlah, urusan kalian berdua sebagai kakak adik, ibu juga tidak ingin ikut campur. Beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun kakek kalian. Jangan lupa ya. Aduh pusing, yang paling dibenci kakek Bo. Yang Wenzi, anak-anak ini, tidak disukai, malah sengaja memprovokasinya. Sampai membuatnya masuk rumah sakit. Sepertinya aku harus menarik kembali citra diriku. Ibu tenang, aku sudah berubah. Aku pasti tidak akan membuat kakek marah lagi. Jangan-jangan takut benar-benar diusir dari keluarga Bo. Putus sumber keuangan, jadi berpura-pura. Aku lihat sampai kapan kamu bisa bertahan dengan kepura-puraanmu. Foto ini persis seperti saat aku meninggal. Novelnya juga terus diperbarui, artinya. Yang kumasuki mungkin bukan buku. Halo, saya Chen Jiang. Itu suara Kak Chen. Halo, saya Chen Jiang. Siapa ini? Itu suara Kak Chen. Siapa ini? Bicara dong. Novel baru diperbarui sampai Boyan Chen cuti. Juga menyebutkan soal ulang tahun kakek Bo beberapa hari lagi. Artinya, diperbarui secara real time sesuai kejadian yang sudah terjadi. Kalau begitu, berarti aku masih di dunia nyata. Boyan Chen adalah orang yang benar-benar ada. Aku masuk ke dalam tubuh Wenzi. Lalu orang yang menulis novel ini. Pasti orang di sekitar Boyan Chen. Siapa ya? Weiwei Chen membawamu pulang. Weiwei Chen datang menemuimu. Suster Chen akan terus seperti ini. Weiwei mengikuti saya sejak usia 15 tahun. Dari nama yang tidak dikenal ke panggung internasional. Hanya aku yang tahu seberapa keras dia. Saya akhirnya berhasil. Dan Weiwei tidak ingin melihatmu. Kau beristirahat dengan baik. Saudari Chen datang menemuimu lain kali. Maaf aku belum punya waktu. Tidak, ini harus menjadi Bas. Saudaraku, aku akan membantumu. Hari ini adalah ulang tahun kakek. Benar. Jika Anda ingin menginstalnya, segera tinggalkan rumah Bo. Boyan Chen tampaknya sangat tertekan. Aku pasti taat. Aku mendengarkan ibu. Kakek suka musik piano dari Tao Weiwei. Hari ini aku juga akan bermain untuk kakek. Dijamin persis seperti Tao Weiwei. Aku juga menyiapkan hadiah. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Kenapa kau tiba-tiba? Ayo ganti baju. Oh. Jika bukan karena Anda adalah aktor, aku tidak akan. Gaun ini elegan seksi lembut. Sangat berbeda dari gaya sebelumnya. Jangan lupa apa yang saya katakan. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan membuat kakek marah. Kenapa kau begitu sulit untuk melamar? Tao Weiwei jarang melakukan tur domestik. Ini adalah satu-satunya. Jika kau merindukan kehidupan ini. Tapi aku tidak punya kesempatan untuk mendengar. Zizi semakin terlihat seperti Tao Weiwei dari dulu. Tidak mungkin.
Tapi sekarang seperti ini. Ini bukan untuk pria. Apakah orang kaya bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya? Montag ya, jangan merangsang cici. Takut apa? Aku mendengar bahwa pria itu adalah pria Phoenix. Dan pacar. Aku juga mendengar bahwa pria itu hanya puluhan ribu yuan yang sangat buruk. Dia cuma anak liar yang diadopsi keluarga Bo, nggak ada yang mau. Bukan putri bangsawan, cocok sama si pria kampungan. Udah deh Mo, jangan dibahas. Lah, kenapa nggak boleh dibahas? Siapa di circle kita yang nggak tahu dia yang ngejar-ngejar? Keluarga Bo kasihan banget ngadopsi kayak gini. Anak liar yang tega banget. Kamu berani mukul aku? Putri bangsawan zaman sekarang cuma bisa ribut aja. Wewe, ini apa sih? Aku aja nggak ganggu, ngapa lo mukul aku? Gua aja belum sentuh lo sedikit pun. Tapi kalau lo udah bilang gitu, kalau gua nggak mukul lo hari ini, rugi dong? Lo ngapain? Di, baru Jia lepas dari pandangan udah bikin onar. Dia yang mukul aku 2 kali duluan. Aku aja udah jatuh di lantai, gimana mukul lo? Lo Tong-tong bisa jadi saksi. Beneran. Sisi yang mulai duluan. Kalian semua satu komplotan, pasti saling jaga. Pokoknya aku nggak salah, kalian semua pada bilang. Aku yang mukul dia, ya udah deh. Kakek udah nunggu. Ayo, Nggak boleh, dia mukul aku nggak boleh selesai gini aja. Xiang Mo. Cukup sudah. Walaupun Boyan Chen benci Wen Zizhi, tapi di saat penting, tetap jaga dia. Cowok ini, nggak se-ekstrim yang kelihatan. Ayo. Mo, sabar ya. Jangan ngerusak pesta kakek Bo. Kak Chen, cewek itu mirip banget sama Kak Weiwei. Dunia ini ternyata ada 2 orang yang mirip banget. Kakek Bo. Semoga panjang umur dan selalu diberkahi. Kakek, mau doain sehat selalu dan bahagia. Baik, kalian harus bersenang-senang hari ini. Kakek, tong doain cepat punya cicit. Kakek juga pengen cepat punya cicit. Tapi Kak Yan Chen nggak buru-buru. Yan Chen, pulang kampung ini. Harus lebih sering temanin Luo. Kakek, Yanchen pulang liburan ini. Buat Zizhi. Cewek protagonis ini, salah ambil topik deh. Kamu datang buat apa? Mau lihat aku mati atau belum? Ayah, jangan marah dong. Zizhi akhir-akhir ini sangat penurut. Kalau dia bisa penurut, siapa yang bikin aku masuk rumah sakit akhir tahun lalu? Sudah bilang hari ini, dia tidak boleh datang. Zizhi sekarang, malah jadi lengket banget sama Yanchen ya. Ya. Lagi pula Sisi adalah putri keluarga Bo. Aku tidak mengakuinya, pergi. Kakek, tunggu sebentar. Dia mau apa lagi? Kakak Chen, kenapa dia ada di rumah Bo? Kakek, aku dengar dari kakak. Kamu sangat suka Tau Weiwei. Kebetulan aku punya satu lukisannya, ingin kuberikan padamu. Tau Weiwei itu siapa? Tau Weiwei adalah pemain piano. Ternama tingkat dunia, tapi yang terkenal. Bersama dengan permainan pianonya adalah lukisannya. Tau Weiwei dalam hal seni, punya bakat yang sangat bagus, kayak rezeki diuber-uber malaikat. Tapi sayangnya langit iri pada bakat, dia meninggal muda. Tau Weiwei sudah meninggal, Yan Chen pasti yang paling sedih. Soalnya, Kenapa kamu bisa punya lukisan Tao Weiwei? iya Sisi, lukisan Tau Weiwei kan biasanya tidak dijual. Masa dia bisa punya? Pasti palsu. Kamu mau main apa lagi? Kakek. Lukisan ini berjudul, Pemandangan Gunung Fu, dibuat berdasarkan kampung halaman kakek. Lihat, tidak ada bedanya. Ini aku yang lukis dengan kerja lembur selama 3 hari. Itu Gunung Fu. Tao Weiwei kok bisa tahu Gunung Fu? Wen Zizhi mana mungkin punya? Lukisan Tau Weiwei? Lagi pula kebetulan lukisan Gunung Fu, dan berdasarkan kampung halaman kakek. Kebetulan banget ya. Wen Sisi, kamu semakin berani. Cari lukisan palsu untuk menipu aku. Kakek. Bisa tanya. Menaya Tao Weiwei. Kok kalian bisa ada di sini? Aku sudah undang mereka dari dulu. Rencana awalnya, Weiwei akan main piano di ulang tahunku. Tapi tak disangka. Itu tanda tangan Weiwei. Lukisan ini memang digambar Weiwei. Semasa hidupnya, Weiwei pernah lukis gambar ini? Kamu yakin lihat baik-baik? Nggak salah lihat? Lukisan Weiwei punya gaya pribadi yang kuat. Bahkan tanda tangannya susah ditiru orang lain. Jadi,
Aku nggak mungkin salah mengenali. Kakek. Dulu aku terlalu kekanak-kanakan, sampai bikin kakek marah. Kedepannya, aku pasti nurutin perkataan papa mama. Sama kakak, nggak akan bikin kakek marah lagi. Hari ini kamu lakukan hal yang bikin kakek senang. Sebentar lagi, aku siapin satu lagu piano buat kakek. Ayo betul. Zizi, kita juga udah belajar piano bertahun-tahun loh. Aku dulu kayaknya pernah lihat kamu di sekolah Wewe. Waktu dia tampil, juga ketemu kamu beberapa kali. Aku pernah cari tahu diam-diam. Kamu Bo Yanchen. Putra pewaris keluarga Bo. Wei Wei malah dapat manajer yang bagus. Sering ketemu, wajar aja mau nanya. Kamu suka sama Wewe. Sayangnya, Wewe nggak sempat kenal kamu. Kamu emang cocok sama standar pasangannya. Dia suka tipe yang tinggi, ganteng, dan col kayak kamu. Aku sesuai kriteria dia. Kalian lagi ngobrol apa? Gak ada apa-apa. Suara pianonya. Kok mirip banget sama gaya Tao Weiwei. Pak, dengar. Zizi mainnya bagus kan? Aku kira Sisi cuma hobi main piano. Siapa sangka lumayan jago juga. Sisi beneran jadi lebih manis dari dulu. Iya ya, Kon. Weiwei. Kakak, aku mainnya. Nggak kalah sama Tao Weiwei kan? Tahu Wei Wei. Zizi gak pernah panggil aku kakak. Aku sengaja lakukan ini biar Kak Chen lihat. Dia kemungkinan besar bisa tebak itu aku. Tapi Boyan Chen, kok bisa tebak ya? Saudaraku tidak demam. Kenapa dia mulai berbicara omong kosong? Aku masih bermain dengan baik, jadi kakak. Aku dianggap sebagai Tao Weiwei. Tidak ada yang bisa percaya. Berbicara hanya membuat orang bodoh. Dan Tao Weiwei sudah mati. Aku hanya bisa menjadi Wen Zizi. Aku ingin kakek. Apa yang saya harapkan? Tong Tong. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Membujuk kakek hari ini. Bagaimana dia bisa memberikan sorotan ini? Dia menamparku hari ini. Juga berpura-pura menjadi lotus putih. Ini tidak seperti dia. Saya juga merasa Zizi berbeda hari ini. Montag ya, kau ingin dia menderita. Aku bisa membantumu, tapi kau harus merahasiakannya. Menghitung di belakang orang lain masih malu oleh Tuhan. Zizi, aku tidak bermaksud itu. Mari kita bahas secara perlahan. Aku akan membujuk kakek. Beberapa orang memberikan anggur kepada gadis itu. Aku akan menjaganya sendiri. Leluhur di rumahku. Cow Piker, apakah mereka orang yang sama? Wen Zizi memang seperti dia. Tapi dia tidak. Ya, aku melihat dia dikremasi. Siapa kau? Boyan Chen. Kau sangat tampan. Gadis kecil. Bangun. Ini terlalu tampan.
hanya aktor dalam mimpiku. Boyan Chen, aku sangat menyukaimu. Sudah mabuk dan mulai berbicara omong kosong. Sepertinya aku mendengarkan Wewe. Disebutkan Boyan Chen. Di mana? Jangan baca novel, konser akan segera dimulai. Novel ini benar-benar membuatku marah. Apa yang terjadi? Pria utama di novel ini, Boyan Chen, adalah pewaris grup Bo. Juga pria tampan setinggi 190 cm dan seorang tentara. Manapun yang disebutkan, semuanya spesial kan? Sayangnya punya adik perempuan yang sakit cinta dan tidak tahu terima kasih. Wen Zizi aku, pengin masuk ke ponsel dan memukulnya. Boyan Chen. Nama ini terdengar familiar sekali. Jia. Bu, kepalaku sakit sekali. Siapa yang suruh kamu minum alkohol semalam sampai kebanyakan? Maaf Bu, lain kali aku pasti lebih hati-hati. Kebetulan, minum susu hangat dulu, redakan sedikit. Kak, semalam, penampilanku bagaimana? Semalam Zizi sangat manis loh. Kak, kamu tenang saja, mulai sekarang aku pasti akan jadi anak baik. Tidak akan membuat masalah untukmu. Kak Chen, hari ini boleh pulang lebih awal? Wewe, kamu kan besok lusa harus ikut lomba ke luar negeri. Kamu harus buru-buru latihan. Teman ulang tahun mau ajak aku ke bar untuk temani dia. Pergi ke bar? Tidak boleh. Kak Chen, aku akan nurut, tidak akan bikin masalah. Kamu lanjut latihan. Manes. Kamu bagaimana? Tidak ada urusannya denganku. Kamu puji adikmu sedikit. Kenapa? Zizi, kakakmu memang begitu, dingin di luar tapi hangat di dalam. Jangan dipikirkan ya. Kenapa dia bisa ada di sini? Datangnya tepat waktu. Kemarin dia menamparku 2 kali, belum kubalas. Hari ini aku harus beri dia pelajaran. Mo, kamu mau apa? Kak Kewen Cici. Kak Chen, tebak siapa aku? Weiwei. Ini aku. Weiwei. Maafkan aku. Salah Kak Chen tidak bisa jaga kamu dengan baik. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya aku memang sudah mati, tapi entah bagaimana. Aku menggunakan tubuh Wen Zizi. Aneh kan? Hanya kamu yang mau percaya padaku. Tidak apa-apa, Weiwei. Yang penting kamu masih hidup. Siapapun kamu, itu tidak penting. Terima kasih, Kak Chen. Terakhir kali, dia membuatmu sangat terhina. Kali ini, kita tidak boleh melepaskannya. Len, kamu pilih aku atau jaminan hidup? Kakek, maksudmu apa? Malam ini aku akan memilikinya. Dengan begitu, dia akan terikat padaku. Kamu mau tidur dengannya? Kamu kan lelakiku. Jangan lupa, setengah tahun ini, kita dibiayai oleh Wen Zizi. Baik, tapi Wen Zizi sekarang. Tidak semudah dulu. Kak Ce, ini melanggar hukum kan? Tidak apa-apa, semua tahu dia suka padaku. Bawakan minuman ini. Ke meja itu, bilang hadiah dari 3 nona itu. Nona, ini minuman dari 3 nona di sana. Taruh saja. Memberi hadiah tanpa alasan. Pasti ada maksud jahat. Kalau baik tidak diterima, jangan salahkan aku pakai cara kasar. Maksudnya apa?
Menentengku? Wen Sisi memang orang seperti itu. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Kak Chen, pulang ingat telepon aku. Iya, Wei Wei. Aku sayang kamu. Oja, Wei Wei. Boyan Chen itu. Kak Chen, kamu pasti tidak percaya. Boyan Chen di novel ternyata ada di dunia nyata. Aku bahkan bisa bertemu orang yang memenuhi semua fantasiku di dunia nyata. Aku harus mengejarnya. Bukannya Boyan Chen suka padamu? Kakek. Di gang depan ada kamar yang sudah disewa. Mana orangnya? Hari ini jangan sampai dia lolos. Yang C. Sisi adalah aku. Kamu kan suka aku yang akan menguasaimu. Harusnya kamu say nangkong? Yang C. Kalau berani macam-macam, ku buat kamu meringkuk seumur hidup. Wen Sisi, siapa yang tak tahu kau suka padaku? Kalau benar-benar terjadi sesuatu, mereka hanya akan anggap kau yang mau. Jangan sentuh aku. Kakakku takkan membiarkanmu. Keluarga Bo takkan membiarkanmu. Jangan ancam gue, bangsat. Siapa yang tak tahu kau anak yatim? Cek Ge, Xiang Mo bawa orang datang. Mereka mau cari Wen Sisi, cepat pergi. Kita harus pergi. Hari ini kau selamat dulu. Panas sekali. Yang C kasih aku obat apa? Aku baru lihat Yang C. Kamu habis melakukannya, Ja? Pergi. Je vais Jiong Tuku. MA. Kenapa belum tidur? Aku nunggu Sisi. Dia belum pulang. MA. Dia sudah dewasa, kapan pulang urusannya sendiri? Itu urusannya sendiri. Tapi aku khawatir, dia perempuan sendirian di luar. MA, aku pergi sebentar. Sisi jangan sampai mati kedinginan, ini musim panas. Mana mudah mati kedinginan, cuma kasih pelajaran. Ayo, dia bakal pergi sendiri kalau udah sadar. Kamu pasti akan jadi pianis terkenal dunia. Zizi bangun. Boyan Chen. Zizi jangan takut. Lalu siapa kamu? Siapa namamu? Boyan Chen. Tanganmu dingin sekali. Mereka berani kasih obat macam ini. Boyan Chen. Jangan pergi. Aku kakakmu. Aku bukan Zizi. Kamu Wen Sisi? Aku. Kakakmu? Boyan Chen. Jangan bergerak. Gadis kecil, kenapa bisa diracuni? Botong yang telepon aku. Sepertinya adikmu yang melakukannya. Sisi dan Mo sering bertengkar. Tapi Mo masih tahu batasan. Justru kamu. Sekarang jadi lembut ke gadis ini. Jin Nian.
Menurutmu, dia Wen Zizi yang kita kenal? Yan Chen, maksudmu apa? Belakangan ini, memang seperti orang lain, tidak cari masalah. Jadi lebih penurut dan paham, bahkan bisa dapat. Look isn't Tao Weiwei. Main piano juga bagus sekali. Ini semua ciri khas Tao Weiwei. Memang semua ciri Tao Weiwei. Gigi Dersuki Tao Weiwei. Hal seperti ini. Kamu percaya? Aku tidak percaya. Terus bagaimana? Aku juga tidak tahu. Kasus malam ini, kamu harus beri penjelasan. Tenang. Kali ini aku tidak akan memaafkan Mo. Siapa yang tidak tahu kamu anak yatim? Bangsatnya Yang C. Ini bukan hotel. Tadi malam Boyan Chen yang selamatkan aku. Ganteng banget. Sorot matanya tegas dan kuat, kayak di novel. Boyan Chen selalu di tim. Cuti 2 kali setahun. Tapi setiap kali cuti, selalu untuk Wen Zizi. Bilang dia benci Wen Zizi. Tapi di mana-mana jagain dia, pria yang memberi rasa aman. Sungguh, kamu tidak bisa lari. Kak, kemarin terima kasih sudah selamatkan aku. Kalau aku tidak ada? Apa? Kalau aku di tim, siapa yang selamatkan kamu? Kamu khawatir sama aku? Tidak, lain kali hati-hati. Kak, boleh tanya sesuatu? Apa? Cantik dan menggoda. Apa yang kau lakukan? Tidak ada apa-apa. Apa yang kau pikirkan? Kau ingin tahu? Tidak mau. Apakah kamu malu? Katakan apa yang kau pikirkan. Katakan apa yang kau tanyakan. Jangan mengubah topik pembicaraan. Anda tidak meminta saya untuk pergi. Saudaraku, kau akan membenciku. Anda telah melakukan kerjaan yang baik baru ini. Maksudmu kau suka aku. Itu harus inci. Aku tidak hanya harus. Aku masih ingin. Lepaskan Wen Zizi. Saudaraku, aku tidak bisa menjadi seorang wanita. Kau suka. Anda tidak tahu apa yang Anda katakan. Aku tahu, jadi Boyan Chen. Bisakah saya melakukannya? Aku tidak bisa. Maksudmu, aku tidak pantas. Wen Zizi, kami adalah saudara dan saudari. Tapi aku menciummu tadi malam. Saudara dan saudari siapa yang akan melakukan ini? Apakah aku terlalu mengumbar? Kau tidak tahu. Jangan berpikir bahwa aku akan menyukaimu. Karakter Anda benar-benar tidak menyenangkan. Tapi itu dulu. Penjahat. Anda tidak dapat menggunakan saya sebelumnya. Aku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Lalu kau bilang padaku. Mengapa dan sebelum mereka? Seperti Yang C. Tapi sekarang kau bilang kau suka aku. Bagaimana Anda bisa memiliki lukisan dari Tao Weiwei? Bukankah aku sudah mengatakan itu? Aku ingin kembali dan... Apa yang salah dengan saya? Setidaknya. Jangan seperti dia. Wen Zizi sedikit lebih baik. Lebih jauh dariku. Siapa dia? Tapi Boyan Chen ini sangat sulit. Untuk menangani Siang C itu. Berani-beraninya dia meracuniku. Jangan-jangan dia lagi cari masalah ya? Nggak mungkin. Zizi akhir-akhir ini sangat penurut kok. Yan Chen, kamu jarang-jarang pulang nih. Jangan lupa mampir ke keluarga Ji. Iya, pernikahanmu nggak boleh ditunda lagi. Aku belum ada rencana untuk itu. Rencanamu nggak penting. Suka atau tidaknya kamu sama Luo juga nggak penting. Yang penting, kami butuh pernikahan politik ini dengan keluarga Ji. Yan Chen, antara kamu dan Zizi, harus ada yang dikorbankan untuk pernikahan bisnis. Zizi kan kamu yang minta kami adopsi. Kan kamu juga berharap dia bisa punya kesempatan memilih pasangan hidupnya dengan bebas. Kan? Aku kenyang.
Zizi bisa ketemu kalian, itu keberuntungannya. Tenang Bu Kepala, pasti kami perlakukan seperti anak sendiri. Kami akan jaga. Tolong Ja. Yanchan, kenapa suruh aku mengadopsi dia? Pengen punya adik. Tahu Wei Wei. Dia mirip banget sama kamu. Berani-beraninya jahat sama gue, hari ini kita hitung sekaligus. Wen Sisi, gimana caramu bisa nemuin tempat ini? Meremehkan gue ya? Lepasin dia, atau gue laporkan polisi. Lapor sekarang, biar gue lihat siapa yang sebenarnya kriminal. Maksudmu apa sih? Karyawan perusahaanmu, Yang C. Di bar dia racunin aku, coba-coba mau ngerayu aku. Brengsek kayak dia harusnya dikurung di penjara. Yang Che, pernah nggak kamu ngelakuin hal memalukan kayak gini? Nggak pernah, berani tunjukin buktinya. Mau bukti ya? Nih buat kamu. Ini rekaman CCTV hotel. Kamu ngapain aja? Terekam jelas banget. Mau ngancurin bukti? Sayang, aku udah backup semuanya. Apa dia bicara jujur? Kalau bersih nggak takut diperiksa. Bos Wang, aku nggak ngelakuin hal-hal kayak yang dia bilang. Sekarang baru mau jaga muka, waktu itu ngelakuin hal-hal itu. Kok teganya sih? Jangan-jangan Yang Che beneran ngelakuin itu ya? Cewek ini cantik banget, aku yakin pasti beneran. Cantik aja langsung dianggap benur? Wen Sisi, lo tutup mulut. Diam semua. Bubar-bubar, cepat kerja. Nona, ada apa? Kita bicara di kantor aja ya? Silakan. Kok berani-beraninya lo lakukan hal memalukan kayak gini, Paman? Memberi obat itu salahku. Tapi Wen Sisi suka sama aku. Dia yang merayuku. Yang C, aku kan udah bilang orang lulusan SMA. Gimana bisa kerja di perusahaan kayak gini? Ternyata lo pamannya dia. Nona, ini salah Yang Che. Kalau ada kebutuhan, bilang aja, aku yang ganti. Ya udah. Lagi pula nggak ada kerugian nyata buatku. Aku nggak mau ganti rugi darinya, minta maaf aja. Balikin duit yang aku habisin buat dia. Cepat minta maaf. Wen Sisi, ini kan lo yang rela ngasih duit. Kita apa sih? Aku rela ngasih duit, lagi pula pas transfer. Nggak ada tulisan, hadiah sukarela, uang itu secara hukum. Bisa aku tarik kembali, sekalian bisa kasih lo. Tuduhan penipuan. Soalnya pas minta transfer, mulutnya manis banget. Manis kayak penipu. Nggak mungkin dikembaliin. Ya udah lapor polisi aja. Dasar kurang ajar, tega-teganya minter duit cewek. Hitung, berapa banyak? Suruh cepat balikin ke Nona ini. Paman, kita nggak sanggup bayar. Berapa? Aku bantu bayar sebagian. Nggak banyak, cuma segitu harga satu tas aku. Kupikir berapa banyak. Tas termurahku. Sekitar 2 juta lebih. Berapa? Lupa perkenalin. Aku adiknya Boyan Chen. Putri grup Boshi, itu loh. Grup Boshi yang untungnya puluhan miliar per tahun. Wah, identitas Wen Sisi ini mantap banget. Kemana-mana bisa sok jagoan. Sayangnya otaknya cinta melulu. Suka minum bubur tawar. Kau brengsek, berani-beraninya macam-macam sama keluarga Bo. Dasar otak udang. Masa tega-teganya lu ngeluarin duit sebanyak ini buat dia? Banyak? Buat lu, mungkin sampai jatuh miskin kali ya. Tapi buat gue, cuma setara harga satu tas doang. Transfer duit ini ke rekening gue sebelum malam ini. Kalau nggak, tanggung sendiri akibatnya. Wen Sisi, lu mau nor gue? Sampai mati gitu? Dasar lu. Miskin aja udah, masih mau ikut-ikutan jadi bajingan. Jelek sih bukan salah lu, tapi kok ya skill nggak ada sama sekali. Lu nggak berhak panggil nama gue. Mulai sekarang panggil gue Nona Wen. Lu mau ngapain? Bodyguard-nya ada di luar. Duduk. Wah, rumah hari ini rame banget. Kita semua nunggu lu pulang. Nunggu gue buat apa? Oh tahu, mau suruh Samuel. Sujud minta maaf soal kejadian semalam? Udah deh, gue maafin dia. Siapa yang mau sujud ke lu? Tunggu, lu bilang. Lu maafin gue? Semalam gue perlakukan lu begitu. Lu masih maafin gue? Wen Sisi sama Samuel udah bertengkar bertahun-tahun. Kayak kejadian semalam itu udah biasa banget. Lagi pula, semalam kalau bukan Samuel datang tepat waktu. Gue udah dipermalukan sama Yang C. Meski nyaris bikin gue mati kedinginan. Alasan gue maafin lu cuma karena kasihan lihat kakak lu susah.
Kalau kakak lu susah, kakak gue juga bakal susah. Tapi gue nggak mau bikin kakak gue susah. Semalam Jiluo juga ada di sana. Cewek protagonis ini memang jodoh resmi di novel, tapi karakternya biasa aja. Tapi, penulis novelnya siapa sih sebenarnya? Nggak enak kan Sisi jadi bijaksana. Gue malah nggak biasa. Gimana kalau gini? Lu pertimbangin buat lepaskan Yang C. Dan nikah sama kakak Jinian. Gimana? Gue nggak mau dia jadi kakak ipar gue. Gue juga nggak mau. Gue udah lepaskan Yang C dari dulu. Lepas apa? Semalam lu masih tidur sama dia. Moer. Jangan asal bicara. Montakia, yang kan ngomong sembarangan. Aku tidak ngomong sembarangan. Tadi malam, waktu aku ke hotel, aku lihat Yang C keluar dari kamarnya. Mukanya camerahan, bajunya berantakan. Kalau bukan habis melakukan itu, apalagi? Kalau nggak percaya, tanya Tong Tong dong. Kenapa selalu tanya aku? Montak ya enggak kakak bohong. Tadi malam memang seperti itu. Sebenarnya bukan seperti yang kalian lihat. Kemarin Yang C membius dan menjebakku, pas dia mau. Dia mau melecehkanku. Xianghua datang tepat waktu, membuatnya kabur ketakutan. Astaga, Beneran? Aku malah tidak sengaja menyelamatkannya. Siapa yang percaya? Katanya kamu mencintainya, sampai mati-matian lagi. Gigi sepertinya berkata jujur. Shishi. Bikin masalah aja masih keren banget. Aku yang tidak bikin masalah, dia yang nakalin aku. Tadi malam, aku sangat takut. Tapi tidak ada yang datang menolongku. Kok malah nangis? Maaf ya Sisi. Jangan nangis dong. Aku dizalimi, ini kesempatan untuk dikasihani, lagi pula. Anak yang suka nangis dapat permen. Nangis di depan Boyan Chen, pasti manjur. Nangis-nangis apaan sih? Sialan. Lagi pula, nona kecil ini tadi malam. Bukannya malah tidak sengaja menyelamatkanmu? Itu menyelamatkan? Kalau bukan karena Yang Chen datang tepat waktu. Sisi sudah mati kedinginan karena kamu. Itu masih lebih baik daripada diperkosa Yang C. Dia harusnya berterima kasih padaku. Dia pergi begitu saja. Sekarang Sisi pasti sangat sedih. Biarin dia sendiri sebentar. Kali ini Sisi memang benar-benar dizalimi, dan kakak Yan Chen juga masih tidak tahu apa-apa. Dia malah sendiri yang pergi balas dendam. Dulu kakak Yan Chen tidak pernah punya perasaan apapun karena Sisi. Tapi sekarang kenapa mukanya kelihatan sangat seram? Novelku, jangan-jangan ganti pemeran utama? Ini Inces dong, astaga. Atau malah antagonis wanita yang naik daun. Wen Zizi makan. Wen Zizi merespon. Aku tidak lapar. Tadi malam, aku sampai. Biar aku peluk. Sudahlah, biarkan dia hari ini. Bangun gak nangis? Sore ini kok nangis? Aku jadi ngeri, kalau tadi malam Xiangmo nggak sampai tepat waktu. Aku pasti. Tenang aja. Lain kali pasti akan melindungi kamu. Kakak jelas-jelas benci banget sama aku. Tapi masih baik banget ke aku. Beda dong. Kamu tetap anak perempuan keluarga Bo. Apapun sikapku ke kamu, seumur hidup kamu. Jadi tanggung jawab di pundakku. Gila. Kakak kayak gini. Wen Zizi malah nggak hargai. Kalau gitu, kakak kedepannya bisa nggak benci aku lagi? Ya lihat sikap kamu dulu. Aku yang dulu. Pasti keterlaluan banget ya. Lupakan, kamu cari yang C aja. Kok nggak bilang-bilang ke aku? Aku nggak berani, siang tadi kamu galak banget ke aku. Suruh aku jauhin kamu lagi. Lempar kesalahan ke dia, biar dia merasa bersalah banget. Terus kamu selesaikan gimana? Aku suruh dia bayar semua uang yang aku habiskan buat dia selama setengah tahun ini. Lunas kembali ke aku. Sesimpel itu? Nggak sederhana, setengah tahun ini aku habisin hampir 4 juta untuk dia. Kalau dia harus bayar, pasti bangkrut dia. Hutang sana-sini, orang yang cinta uang kayak dia. Nanti setiap hari pasti pusing mikirin uang. Itulah hukuman terbaik buat dia. Kamu nggak marah aku habisin banyak uang buat dia? Aku tahu, lain kali cari cowok yang matanya terbuka lebar. Tahu, mataku sudah terbuka lebar. Cari kakak. Sudah, Mama Papa nunggu kita, ayo pergi. Mama Papa. Makan yang banyak. Makasih, Papa. Sisi, kamu main terus gini juga bukan solusi. Ada rencana apa buat masa depan? Papa dukung semua. Keluarga Bo memang baik banget ke Wen Zizi, nggak ada duanya. Ayah, aku masih ingin belajar piano dan ikut kompetisi internasional. Bagus, nanti ibu yang atur. Cepat makan. Terima kasih, Ayah. Yan Chen, sebelum kamu kembali ke tim,
Pastikan mampir ke rumah keluarga Ji. Mau ngapain ke rumah Ji? Jangan-jangan tunangan? Oke. Kak, tunggu. Ayah suruh ke rumah Ji buat apa? Biasa aja, istirahatlah. Apa sih sampai dirahasiakan? Yan Chen datang. Datang aja udah. Bawa-bawa apa lagi? Zizi juga ikut. Luo Luo, Sambadekmo. Zizi, masuk sana main. Capek kan pura-pura senyum? Yan Chen, ayo masuk. Yan Chen, sini makan buah. Jangan sungkan. Kapan rencana balik ke tim? Minggu depan. Tahun ini kamu masih ada jatah cuti, kan? Rencana cuti akhir tahun. Kapan pulang? Sekalian urusin masalah dengan Luo Luo. Masalah apa? Ya urusan pernikahan, Bu. Kalian orang tua kedua belah pihak. Belum ada pembicaraan bersama. Yanshan, sebelum kamu balik, kita ketemuan dua keluarga yuk. Tunggu aku sama orang tua dulu. Aku mau ke taman dulu, tiba-tiba pengen. Lagi pikir apa? Wen Zizi. Dia ini dong. Harus Ji Luo? Dia calon yang paling cocok. Kamu bilang paling cocok, bukan paling dicintai. Ayo. Pulang. Boyan Chen, aku gak boleh, ya? Kamu. Wei Wei. Yopei, gak nyangka ketemu dia di sini. Jangan panggil Wewe, soal roh pindah tubuh ini terlalu aneh. Hanya boleh beritahu Kak Chen. Maaf, salah orang. Minum segitu banyak, lagi sedih ya? Gimana ya, sejak kecil aku fokus belajar piano. Jarang kontak dengan luar, susah-susah. Punya orang yang disuka, dia malah gak suka aku. Kamu dari kecil belajar piano? Iya. Hampir segalanya dalam hidup. Kok nggak nyalain lampu? Zizi belum pulang? Bu. Aku tunggu dia dulu. Sebelumnya kamu yang ngomongin aku. Lihat kamu sendiri. Nok. Minum berapapun nggak bakal hilangin sedih. Aku suka banget main piano di sini. Oja? Cewek yang aku suka main piano di sini. Di sini. Tempat mimpiku mulai. Tinggal di sini kan? Yopei. Pacar gelap tahu Wei Wei. Kamu keluarga Sisi? Dia mabuk berat. Mungkin pusing, masakin air madu buat dia. Tahu Wei Wei suka minum air madu, ya? Kamu kino Wei Wei? Aku lihat kamu di konser Wei Wei sebelumnya. Ada satu hal, aku harus ingetin kamu, bilang. Dia namanya Zizi, bukan tahu Wei Wei. Aku ngerti, orang udah meninggal nggak bisa hidup lagi. Sadar? Lain kali jangan mabuk di depan cowok asing. Dia orang baik, gak bakal jahat ke aku. Dari mana tahu dia baik? Kalian kenal? Gak kenal. Kok belum tidur? Tidur. Kamu istirahat duluan. Boyan Chen. Aku benar-benar kesepian, aku anak yatim. Besar di panti asuhan sejak kecil. Sebelum ketemu Kak Chen. Aku anak yatim yang bahkan gak punya maga. Dia yang kasih aku nama, besarkan aku, selama ini. Aku di dunianya sendiri, belajar piano dan melukis. Hampir gak kontak dengan luar. Jadi aku benar-benar gak tahu cara mencintai seseorang. Tapi aku sangat ingin dicintai. Aku tahu aku sangat pemilih. Aku punya banyak fantasi tentang cinta. Aku suka kamu. Pilih-pilih tapi suka yang C. Harus Jiwo aja gak bisa yang lain? Iya, harus dia nggak bisa yang lain. Wen Zizi, aku cuma mau tanya satu hal. Kamu dan Tao Wei Wei, hubungan kalian sebenarnya apa?
kenapa Boyan Chen selalu nanya-nanya tentang Tao Weiwei ini. Wen Zizi, aku nggak jujur. Ini terakhir kalinya aku nanya kamu. Awalnya aku nggak kenal dia sebelum dia pulang buat konser. Ketemu kebetulan di cafe, dia rasa aku mirip sama dia. Lukisan fusion itu juga dia yang kasih ke aku. Apa sih yang aku harapkan? Ini bukan milikku. Aku tahu Weiwei. Aku punya karir yang aku cintai, aku nggak seharusnya cuma terobsesi sama Boyan Chen. Tapi tahu Weiwei, kamu rela aja nih nyerah begitu aja. Tapi penolakannya sudah jelas banget gitu. Kamu mau apa? Shishi, certain dong. Cerita kalian ke rumah Jidong. Di novel Botong nggak jahat, suka muter-muter. Di sekitar tokoh utama, nggak tahu juga dia ngapain. Sehari-hari nggak ada kerjaan, emang ada yang perlu diceritain. Kamu murung banget, jangan-jangan karena Kak Yanchen mau nikah sama Kak Jiluo. Zizi, aku kasih tahu ya. Sekarang aku rasa dia sama sekali nggak cocok sama Kak Yanchenku. Aku murung. Apa hubungannya sama dia mau nikah sama Jiluo? Jangan-jangan dia tahu aku suka Boyan Chen. Soalnya aku rasa Kak Yanchen suka sama kamu. Kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Pseudo sibling dong, enak banget tuh. Botong pikirannya terbuka banget ya. Shishi, ambil Yanchen dan bunuh pahlawan wanita. Sekarang bergantung sama kamu. Tunggu dulu. Apa itu? Aduh, hampir ketahuan ya. Gak apa-apa kok. Aku pulang dulu. Bab terbaru udah nyebutin. Boyan Chen mau dijorokin. Sama keluarga Ji. Yang C juga ditulis. Soal Wen Zizi dikasih obat. Sama Shamo. Yang yakin Wen Zizi. Nah yang tahu semua ini. Jangan-jangan. Zizi bisa dapetin Yanchen. Gaskan si heroine. Sekarang bergantung padamu. Penulisnya ternyata Botong. Pantas dia suka. Mondar-mandir. Di sekitar tokoh-tokoh utama. Zizi, rahasia memalukanku ini. Udah gak bisa disembunyiin lagi. Tapi tenang aja Zizi. Aku akan turunkan Jiluo. Dan naikin kamu. Kok kamu tahu aku suka Boyan Chen? Aku kan penulis novel. Perasaanku tajam. Dan aku berani taruhan. Perasaan Yanchen keskiwi kok kamu. Cici. Biasa aja. Tapi dia kan mau nikah sama Jiluo. Aku sih gak lihat. Kalau Yanchen suka sama Jiluo. Keluarga kayak kita MAH. Mungkin cuma nikah buat bisnis. Pilih yang kaya dan berkuasa. Atau pilih yang ternama dan terhormat. Wah gitu ya. Terus. Gimana biar bisa terkenal? Kayaknya harus kayak Tao Weiwei. Pianis kelas dunia gitu, Yanchen. Gak bisa balik tim besok aja? Mau pergi? Iya. Ada tugas dadakan. Ada apa, Kak? Hati-hati ya. Boyan Chen. Gimana kalau aku bukan Wen Zizi? Maksudnya? Maksudku, gimana kalau aku bisa sampai level Tao Weiwei? Apa aku bakal diterima sama papa, mama, dan kakek? Wen Zizi. Kamu seumur hidup gak akan bisa ngalahin. Tao Weiwei. Kalau aku bisa buktiin gimana? Kasih aku waktu sebentar. Aku pasti bisa. Halo. Kak Chen, aku mau ikut lomba. Sebagai Wen Zizi. Tao Weiwei, kamu masih nggak mau nerima nasib? Weiwei, mau kemana? Buat bikin diri sendiri akhirnya nerima nasib. Kalau akhirnya bisa nerima nasib, aku akan balik jadi Tao Weiwei. Oke, aku tunggu. Apapun keputusanmu, Kak Chen akan selalu di sampingmu. Semangat dong.
Wen Zizi. Aku sudah mencintainya Tao Weiwei selama 13 tahun. Karena cinta juga. Aku mengadopsi kamu yang mirip seperti dia. Maaf. Weiwei. Bisa nggak kamu kasih tahu, kenapa setelah kamu pergi, dia malah jadi makin mirip kamu? Bos, ada cewek kari kamu. Bos. Kelilipan. Siapa yang suruh kamu datang? Aku datang sendiri. Ini bukan tempat yang semestinya buat kamu. Tapi aku tetap datang. Aku mau minta satu jawaban. Jawaban apa? Boyan Chen. Kamu mau nggak sebenarnya jadian sama aku? Kamu kan adik aku. Aku akan selalu jagain kamu. Boyan Chen. Aku nggak percaya kamu punya orang yang disukai. Kalau nggak sesuai karaktermu, pasti nggak mungkin nikah sama Jiwo. Aku tanya terakhir kali. Kamu mau nggak jadian sama aku? Kalau mau, aku akan jadi Wen Zizi yang lembut dan pengertian. Kalau nggak mau, aku akan ikhlas dan jalani hidupku sendiri. Boyan Chen, jawab dong. Aku punya orang yang disukai. Aku sudah mencintainya selama 13 tahun. Hampir setengah hidupku. Selama bukan dia, nikah sama siapa aja gak peduli. Kamu benar-benar mencintai seseorang selama 13 tahun. Dia bahkan tidak mengenalku, dalam 13 tahun mencintainya. Aku berhati-hati, rendah hati dan penuh kehati-hatian. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa menggantikan posisinya? Cukup sampai di sini saja. Kamu menggangguku terus juga tidak ada gunanya. Pria seperti ini, sabar dan setia. Begitu hatinya terisi oleh seseorang, tidak akan ada lagi tempat untuk orang lain. Weiwei, di sini sudah aku atur semuanya. Dalam beberapa hari ke depan, aku akan umumkan. Kamu mundur karena depresi. Jadi bohong ke semua orang kalau kamu meninggal. Kembali lagi juga karena kondisimu membaik. Tentu saja kamu tetap Wen Zizi. Nanti aku akan ungkap identitasmu sebagai putri keluarga Bo. Dengan begitu bisa menyatukan dirimu dan Wen Zizi menjadi satu orang. Nanti, aku akan menjadi Wen Zizi yang muda. Dan juga Tao Weiwei yang terkenal. Kakak Chen, terima kasih. Masih sungkan sama aku? Oh ayah, aku hapus identitas Tao Weiwei MU. Asetmu yang dulu juga sudah aku alihkan ke atas nama Wen Zizi. Kiss kiri kode Tao Weiwei. Hanya bisa jadi nama panggungmu. Tidak apa, bisa sampai seperti ini. Aku sudah sangat puas. Ayo, konser sebentar lagi mulai. Ibumu kecelakaan, cepat pulang. Ibu, Kakakmu aja susah dapet cuti, semalam sudah sampai. Kamu kok baru sekarang? Benar-benar anak angkat tidak seperti anak kandung. Bajunya necis banget. Pasti lagi main di mana-mana. Mo, saatnya diam saja. kakek. Maaf, aku ada di Eropa, butuh 2-3 hari baru bisa balik. Sungguh maaf. Gimana kondisi ibu sekarang? Tadi Bibi sudah bangun. Lalu tidur lagi. Ayah. Maaf. Ibumu tidak akan marah, kamu kemana saja, 2 bulan tidak pulang. Ayah. Zizi terus di Eropa. Bagaimana dengan persiapan konser? Dia tingkat itu. Cukup untuk spesifikasi resital. Cukup spesifikasi untuk konser. Zizi juga memenangkan banyak penghargaan. Lagi pula, aku melihat dia marah. Kek, hari ulang tahunmu. Saya menerima peta gunung apung dari Tongtong. Tidak seperti ini. Kenapa kau begitu realistis? Aku adalah kakekmu. Zizi juga anggota keluarga kami. Lupakan saja. Belum lagi dia. Kali ini Yan Chen mengambil cuti lebih awal. Aku akan melakukan ini dengan Luo. Apakah kakek begitu cemas? Apakah ini terburu-buru? Yan Chen, ya. Apa yang Anda pikirkan tentang ini? Lakukan saja. Yan Chen tidak punya liburan. Setelah 3 hari, setelah beberapa tahun, kau punya liburan. Ibu. Maaf. Kau selalu mencintaiku sejak kau mengadopsi aku. Toleransi saya. Seperti ibu kandung saya.
Tapi sekarang aku yang terakhir. Baru tiba. Benar-benar berubah. Yan Chen melihat mata Wen Zizhi. Oke, Wenro tidak apa-apa. Aku senang. Bisa menjadi ibumu. Hadiah warna. Hanya 8,8 juta, yang lain sesuai dengan spesifikasi tertinggi. Adapun persyaratan apa yang dimiliki keluarga Ji. Semua puas. Kek, benarkah yakin itu adalah kakak Jiluo? Jiluo bukan cucu saya yang paling puas. Saya dari awal sampai akhir. Aku suka itu. Tao Weiwei. Kek, Tao Weiwei sudah mati. Aku ingat mulai mengagumi Yan Chen. Dia selalu mempertaruhkan aku. Musik piano yang dimainkan oleh Tao Weiwei kemudian. Aku mengambil banyak lukisan dari Tao Weiwei. Lama-lama aku juga mulai mengaguminya. Ya, Yan Chen juga akan mengantarku, kupikir nanti dia akan membawa pulang pianis itu, siapa sangka. Takdir bermain-main. Prestasi dan kejayaan Tao Weiwei cukup sebanding dengan keluarga Bo. Mungkinkah kakak Yan Chen dulu menyukai Tao Weiwei? Ya, aku menyukainya. Bo Yan Chen sudah menyukaimu sejak SMA. Kamu mau apa? Tidak ada. Aku hanya merasa kakakku sangat pengecut. Kamu ngomong apa sih? Boyan Chen, Tidak tahu sopan santun. Harus panggil kakak. 13 tahun, belum cukup untuk membuatmu berani? Selain tadi di lantai bawah, sejak kamu kembali. Tidak bicara sepatah kata pun padaku, kamu mendendam padaku. Bukankah ini Wen Zizi yang kamu inginkan? Wen yang penurut tidak merepotkan, duduk dengan tenang. Tidak baikkah? Jangan sinis. Aku dingin berarti sinis. Lagian, kamu menghadapiku selalu dengan wajah tenang seperti ini. Entah seperti apa kamu saat hancur. Boyan Chen, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh apa? Aku bertaruh kamu akan menyerahkan pernikahan ini. Taruhannya apa? Kamu kehilangan cinta Wen Zizi selamanya. Mulai ngawur lagi. Kakak masih tidak suka aku bicara seperti ini. Hai, Segera turun ke bawah. baik. Kakak Yopei, tunggu. Aku segera turun. Sejak kapan kamu dan Yopei sedekat ini? Kenapa? Kakak sekarang bahkan mau mengatur. Teman seperti apa yang aku pilih? Bukan itu maksudnya. Kakak Yan Chen, Tao Weiwei masih hidup. Apa? Tao Weiwei 5 menit lalu, di platform media sosial pribadinya, memposting pembaruan baru. Kenapa video lukis Zizi begitu banyak? Lukisan Tao Weiwei. Yan Chen, aku suruh art. Merapikan studio lukis Gigi, siapa sangka? Isinya semua lukisan Tao Weiwei. Dia dapat dari mana sih? Zizi kan gak bisa melukis. Dia bikin studio lukis gimana caranya? 5 bulan lalu, dia tiba-tiba minta, bilang mau belajar melukis. Tanda tangan ini, gaya khas Tao Weiwei. Kalau kau mau, aku lakukan. Wen Zizi yang lembut dan pengertian. Kalau kau nggak mau, aku ikhlas, jalani hidupku sendiri. Mending kita taruhan aja. Taruhan apa? Aku yakin, kau akan mundurin pernikahan ini sendiri. Taruhannya apa? Bertaruh dirimu. Kehilangan cinta Wen Zizi untuk selamanya. Wajahku ada apa? Lu terus liatin. Kamu masih hidup, aku nggak tahu senengnya kayak gimana. Apa kalau Chen Ji nggak kasih tahu, lu mau sembunyiin terus? Depresi sih, sembunyi-sembunyi berobat dong. Lihat lu kayaknya nggak mirip depresi deh. Ya udah. Aku minta maaf sama Yopei Ge. Ngomong-ngomong, comeback pertamamu beneran di kota ini? Iya, kota ini. Tempat mimpiku dimulai. Sisi kok belum nggak, udah begini? Zizi udah gede aja. Harusnya punya hidup sendiri. Aku kan takut dia main sama Yang Che. Gak apa-apa, yang jemput Zizi hari ini. Yopei, aku juga lihat dia. Peluk Gigi Low. Zizi aja nggak nolak. Xiao Pei. Bos grup Yo itu. Setahun lalu aku pernah ketemu, tampan banget. Sama keluarga kita juga sepadan. Mereka kenal gimana?
Itu aku nggak tahu. Tidur sana. Oak. Yanchen, lu semalam nggak tidur ya? Bu. Aku mau batalin acara tunangan. Kok tiba-tiba kepikiran gitu? Aku ada yang mau kutunangin. Oke, ibu setuju. Bu. Tolong aku dong. Telepon Zizi. Suruh dia pulang. Yanchen, kamu kan bukan. Bukan. Coba ponselmu. Halo, Ibu. Zizi, kenapa nggak angkat telepon kakakmu? Mungkin lagi nggak dengar. Jangan-jangan lagi bertengkar sama kakak, kan keluarga. Separah apapun bertengkar tetap saudara, jangan disimpan. Ibu. Aku nggak bertengkar sama kakak. Ya udah, sekarang pulang temani ibu. Bu, aku lagi sibuk nih, sebentar lagi. Aku pulang temani ibu acara tunangan kakak. Aku nggak ikut. Cepetan. Apa harus tunggu aku balik ke tim baru mau pulang? Dia udah tutup telepon. Yanchen tiba-tiba mau batalin pernikahan. Ke Zizi juga begitu perhatian, dia nggak mungkin. Nggak, Yanchen tahu sopan santun kok. Tenang aja. Kenapa tiba-tiba batalin tunangan, mau gimana? Jelasin ke keluarga, Ji bikin malu banget. Ayah, jangan buru-buru marah. Ya. Yanchen nggak suka luo-luo. Jangan bilang sudah janji kok tiba-tiba mengundurkan diri. Kakek, aku mau nikahin Tawewe. Aku benar-benar nggak nyangka. Tawewe pakai cara pura-pura mati buat pensiun. Kalau mau nikahin dia, kenapa nggak dari dulu dikejar? Kita nggak kenal. Apa dia bahkan nggak kenal kamu? Kak Yanchen sudah naik Tawewe. Bertahun-tahun Doi nggak kenal dia, pure love warrior tumbang. Malam ini ada bahan buat nulis novel lagi. Iya. Aku nggak berani. Kok cucuku jadi pengecut begini? Keluarga Ji nanti aku yang jelasin. Kakek penampilan kompak CWW. Pilih kota kita. Besok, kita nonton bareng yuk. Percayalah. Aku belum pernah datang ke acaranya. Masih suka baca novel ya? Pemeran utama pria sebelumnya gagal. Lihat dia bisa ganti yang lain nggak? Kamu dan Boyanchen itu. Sebenarnya gimana sih? Dia diam-diam mencintaiku selama 13 tahun. Tapi tidak pernah memberitahuku. Aku tidak bisa membalas perasaannya, jadi aku menikah dengannya saja. Wah, mau nikah sama dia. Tapi, aku mau menyiksanya dulu. Ngapain sih gitu? Dia benar-benar orang baik. Ketika aku masih menjadi Wen Zizi, dia kakak yang baik. Apapun kesalahanku, dia selalu melindungiku. Kamu tetap anak perempuan keluarga Bo. Tidak peduli bagaimana sikapku padamu. Selamanya, kamu adalah tanggung jawabku. Dia juga anak yang baik, rela menikah untuk keluarga. Dia juga orang yang bertanggung jawab, tapi dia bukan dirinya yang baik. Dia melupakan dirinya sendiri. Ini gimana ceritanya? Cintanya terlalu pengecut. 13 tahun juga belum sampai di sisiku. Hidupnya terlalu tertahan, menahan diri, tertekan. Dia tidak bahagia. Ini ada hubungannya dengan kamu menyiksanya. Aku ingin melihat dia hancur, aku ingin melihat dia bisa nggak melepas topeng dinginnya. Berani mengungkapkan cinta padaku. Kamu ini, jago banget mengatur, jelas-jelas terus tenggelam. Di duniamu sendiri, belajar piano, belajar melukis, aku heran. Kamu belajar ini semua sama siapa sih? Sama penulis novel lah. Sudah Wewe, gambarmu lebih dewasa. Wewe, kami cantik banget.
Kakak Jimian, kalian datang. Konser Tao Weiwei. Aku mana bisa ketinggalan. Iya juga, kamu selalu fansnya. Tong Tong, kamu nonton konser nggak ajak aku, Mo? Hari ini kan kumpul keluarga. Kalau kakak Luo, tunggu besok tunangan. Dia kan sudah jadi anggota keluargamu. Kakak Yan Chen seharusnya diam-diam. Bilang ayah keskivi kokak Luo, gak apa-apa Mo. Halo, kakek, paman, dan bibi. Baik, silakan duduk. Kak Yan Chen? Lagi parkir, sebentar lagi sampai. Tao Weiwei memang terkenal, ramai sekali orangnya. Aku dengar dari kakak, Wen Zizi dan Tao Weiwei. Mirip banget, lihat foto di internet emang mirip. Tapi yo kata Weiwei, anggun, lembut, tapi berjarak. Kalau Zizi lebih ramah, mukanya lebih muda. Jahama. Kamu nggak ada kata-kata lagi buat pujian dia ya? Sebenarnya skill piano Sisi cukup tinggi. Percaya nggak percaya, tanya kakek Bo, dia paham musik. Pasti denger bedanya. Wen Sisi itu apa? Nggak sampai level pemula. Cuma bisa main-main di rumah. Nakam. Kakek Bo yang paham musik aja bilang dia nggak bisa. Mulai. Mirip banget. Persis seperti Zizi. Ini nggak cuma mirip, aku bahkan rasa. Tao Weiwei dan Zizi itu orang yang sama. Skill pianonya. Kok bisa ini Tao Weiwei? Zizi dan dia masih ada bedanya. Terakhir lihat tur Tao Weiwei, tahun 2021. 2 tahun lalu, dia kelihatan lebih muda. Halo semuanya. Saya Tao Weiwei. Wei seperti angin sepoi-sepoi. Tapi saya juga punya nama lain, Wen Zizi. Benar-benar Zizi. Masa sih? Kakek Bo bilang, Wen Zizi main pianonya jelek. Kakek Bo paham musik, nggak mungkin asal bicara. Terima kenyataan ayah, Montag. Tao Weiwei sendiri yang ngaku. Tao Weiwei adalah nama panggung saya. Nama asli saya adalah Wen Zizi. Hari ini orang tua saya juga datang, sebenarnya. Mereka nggak tahu identitas saya sebagai Tao Weiwei. Hari ini juga pertama kalinya mereka datang ke konser saya. Hari ini adalah penampilan comeback pertama saya. Jadi aku juga mau mainin satu lagu hitku. Untuk mama dan papaku. Putri kita ternyata adalah Tao Weiwei. Kakek. Aku mau menikahi Tao Weiwei. Yan Chen. Apa Yan Chen demi dia? Sampai putus tunangan sama aku? Weiwei. Selamat ya, pertunjukannya sukses. Lihat siapa yang datang. Weiwei. Maaf. Gak bisa datang ke pertunjukan perdana kamu. Kamu kan udah pernah dengar. Tapi aku pengen denger terus. Dengar seumur hidup. Hey, tolong antarin Weiwei pulangnya. Tentu, aku justru mau banget. Oke, aku ganti baju dulu. Tunggu sebentar. Ayo sana. Aku selalu tahu kamu anak yatim, cuma gak nyangka. Keluarga Bo yang ngambil kamu. Kakak Yopei. Aku ada sesuatu mau bilang ke kamu. Kenapa? Tiba-tiba serius banget. Aku suka sama seseorang. Siapa? Kakak Yopei. Sebenarnya aku tahu, kamu suka sama aku. Kamu juga baik, tapi aku punya alasan gak bisa milih kamu. Kamu mau tahu kenapa? Kenapa? Hanya karena aku anak yatim. Aku butuh banget rasa aman. Hati juga sangat sensitif. Tapi di kamu, aku gak nemu yang aku cari. Kalau aku milih seorang laki-laki, dia pasti anggap aku tanggung jawab seumur hidup. Jadi mana mungkin kamu gantiin posisinya? Walaupun hubungan kita jelek banget, dia tetap akan jagain aku.
Orang yang kamu suka bisa kasih kamu semua itu? Iya, Selamat ya, Wei Wei. makasih, Kak Yo Pei. Beneran gak pertimbangin aku lagi? Serahin aja buat yang butuh dia. Jangan lihat aku dengan dingin kayak gitu. Ini adalah Boyan Chen. Seperti apa rasanya saat crash? Tahu Wei Wei. Apakah kamu bersenang-senang? Aku tahu aku sangat menyukaimu. Anda menolak untuk mengakuinya. Kau adalah Tao Wei Wei. Aku dingin. Sembunyikan aku dan pergi begitu dekat dengan pria lain. Wei Wei. Berbicara. Bukankah saudara sudah menolak saya? Aku ingat ketika aku ditolak oleh kakakku. Apa yang saya tolak adalah bahwa Wen Zizi bukan Anda. Tapi saya merasa sedih untuk waktu yang lama. Wei Wei. Maaf. Terlambat, Boyan Chen. Lepaskan aku. Wei Wei, jangan gunakan nada ini. Bicaralah padaku. Lepaskan saja. Sebelumnya, Anda selalu membiarkan saya melepaskan Anda seperti ini. Kau tidak akan menikah dengan Jiluo. Benar, Kau tak ingin aku menikahinya. kau tidak akan menikahinya. Benarkah? Tidak akan. Itu. Taruhan itu. Aku menang. Apa yang bertaruh pada Anda? Kehilangan cinta Wen Zizi selamanya. Berhenti. 13 tahun Boyan Chen. Kau tidak berjalan ke arahku. Tidak harus datang sekarang. Kau menolak Wen Zizi. Dia tidak akan mencintaimu lagi. Wei Wei, aku mohon jangan lakukan ini. Kau diam-diam. Tao Wei Wei no. Ya. Diam-diam berusaha untuk menonjol sangat menakjubkan. Aku punya adik perempuan yang hebat. Anda harus menelepon secara khusus, bukan hanya untuk memuji saya. Aku ingin tahu apa kau dan Yan Chen. Hanya melihat bagaimana dia begitu menyakitkan di hatiku. Aku malah agak senang, ternyata Boyan Chen yang tidak menahan diri. Dan menekan perasaannya sendiri, begitu liar. Zizi, aku sedang bicara denganmu. Nanti kalau sudah ada kabar, akan kuberitahu. Barusan kehujanan. Minum susu hangat dulu. Kamu jelas-jelas sangat menderita. Tapi masih memaksakan diri menekan perasaan untuk menjagaku. Kalau dulu, kamu tidak akan seperti ini. Dulu kamu hanya Wen Zizi. Kamu sangat mencintai Tao Wei Wei? Mungkin kamu sudah menebak, sangat aneh. Aku menggunakan tubuh Wen Zizi. Wen Zizi meninggal pada hari dia bunuh diri. Mencintai Tao Wei Wei, aku selalu sangat mencintaimu. Sekarang dia sama sekali tidak menahan cintanya. Wei Wei. Bisa dengar ceritaku? Pertama kali bertemu kamu. Aku tidak sengaja lewat ruang piano. Mendengar kamu bermain piano di sana, setelah itu setiap kali lewat. Kutemukan kamu selalu bermain piano, lalu aku berpikir, kenapa kamu begitu suka bermain piano? Lalu kusadari. Di hidupmu sepertinya hanya ada piano dan melukis. Sangat penyendiri. Aku anak yatim, sejak kecil diadopsi kakak Chen. Aku sangat takut dibuang orang, jadi aku harus berusaha membuktikan diriku berharga. Waktu itu bermain piano adalah satu-satunya hal yang kukuasai. Jadi hanya bisa berlatih keras setiap hari. Aku tahu. Aku pernah menyelidikimu, lalu hal yang kunantikan tiap hari adalah pulang sekolah, mendengarmu main piano di depan ruangan. Hari demi hari. Tahun demi tahun. Kamu tidak pernah berpikir untuk mengenalku? Waktu itu kamu sudah terkenal karena usahamu sendiri. Sedangkan aku, cuma siswa SMA biasa, tidak punya apa-apa. Pria seperti ini. Ternyata juga pernah tidak percaya diri. Lalu bagaimana?
Kamu keluar negeri, aku masuk akademi militer. Selama 12 tahun, hanya sekali bertemu. Ya, tahun 21 aku pulang tur konser. Hampir tidak dapat izin cuti. Dia ternyata selalu mengingatku dengan perasaan terpendam. Wei Wei. Sebenarnya, aku tidak menyalahkanmu, aku hanya kesal, 13 tahun. Tidak pernah berpikir mencariku, aku kesal, sebelumnya menolakku. Itu membuatku sedih selama berbulan-bulan. Aku sudah memikirkan kamu selama bertahun-tahun. Saat aku mati, aku merasa dunia ini runtuh. Yang saya inginkan adalah seseorang. Boyan Chen, kau baik-baik saja. Kakak yang baik. Aku hanya bisa menjadi saudaramu. Kalau tidak, apalagi yang kau inginkan? Aku ingin kau. Sangat lurus, pria ini menggodanya. Tapi kita adalah saudara dan saudari. Bagaimana kau bisa menciumku? Menjadi pria Anda. Bisa jadi saudaramu, Wei Wei. Apa itu saudara kandung? Tidak peduli seberapa berisik Anda bisa pulang di malam hari. Hubungan makan bersama. Itu kalimat saya. Aku ingat apa yang kau katakan. Bisakah? Dia benar-benar ingin menciumku. Jangan kecanduan kecantikan tahu Wei Wei. Kau harus sadar, tapi sangat tampan. Aku bertanya padamu. Apa? Apakah Anda benar-benar tahu apa yang Anda inginkan? Aku hanya ingin kau. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Surat itu. Kau yang menulisnya. Karena saat itu kau kalah, aku ingin menyemangimu. Yan Chen, kenapa kau tidak membalas pesanku? Pria hanya perlu menunjukkan kelemahan. Dengan sedikit keindahan, Anda dapat mengambil wanita manapun. Kenapa dia datang ke kamarku? Aku akan melepaskan. Zizi sudah bangun. Ibu. Kau tahu aku tahu Wei Wei. Tentu saja ibu senang. Aku tidak pernah berpikir aku bisa. Putri yang sangat baik. Dapat berdiri di puncak dunia yang paling mempesona. Saudara. Selamat pagi. Pagi. Jiluo, kau. Jiluo. Menyesal bahwa pernikahan saya salah. Kompensasi apa yang kamu inginkan? Silakan bilang. Selama aku bisa setujui, aku akan penuhi semua. Aku tidak akan batalkan pertunangan, Yan Chen. Aku sudah menunggu bertahun-tahun, akhirnya kamu melunak. Aku tidak akan batalkan pertunangan. Kalau berantakan, kedua keluarga tidak akan ada muka. Aku tidak peduli, aku suka kamu, aku harus bersamamu. Kamu suka apa dariku? Kenapa? Tiba-tiba nanya begitu. Sejak aku masuk akademi militer. Puluhan tahun ini, kita hampir tidak bertemu. Kamu kenal aku saja tidak. Bilang suka, yang kamu suka. Hanya statusku yang bisa membuatmu lebih sempurna. Bukan, aku sudah suka kamu sejak kecil. Jiluo, aku sudah ada yang kusuka. Ajukan syarat, berpisah dengan baik. Tao Wei Wei. Ternyata benar karena kamu. Kakak baru saja mengecewakan seorang gadis cantik. Kenapa? Harap aku menikahinya? Sekarang masih bercanda denganku. Seharusnya aku pura-pura tidak lihat. Yan Chen, aku dan ayahmu ada urusan malam ini. Kamu ajak Zizi makan di luar. Kalau setelah makan tidak ada urusan, Zizi bisa ajak kakak nonton film. Ini tidak terlalu jelas, kakakmu belum pernah masuk bioskop. Baik. Apa kamu? Sering nonton film dengan siapa? Kenapa? Kamu memang belum pernah nonton film? Hanya, prosedurnya sangat familiar. Aku pernah nonton dengan Yopei. Pacar kabar burung yang beredar online. Kakak masih peduli gosip hiburan online. Tidak terlalu memperhatikan. Waktu aku tur sebelumnya, Yopei sering kirim bunga, mungkin karena dia sering muncul di sekitarku. Orang-orang anggap dia pacarku. Kenapa kamu tidak klarifikasi? Siapa peduli rumor online? Kamu tidak cari aku 13 tahun. Jangan-jangan kira dia pacarku? Kalau begitu kakak terlalu pengecut, tidak cari tahu sendiri. Hanya sembunyi-sembunyi suka. Tidak. Waktu itu kamu di Eropa.
Aku karena status khusus, tidak bisa keluar negeri. Ini bukan pengecut atau rendah diri. Aku tidak tahu bagaimana mendekatimu, tapi memang tidak pernah terpikir untuk menyerah. Tidak pernah terpikir untuk menyerah. Apa maksudnya? Ulang tahun kakek kali ini, sebenarnya aku menggunakan namanya. Mengundangmu, awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk benar-benar mengenalmu dengan serius. Aku sudah mengundang mereka sejak lama, rencana awalnya. Wei Wei akan tampil di ulang tahunku. Tapi tidak disangka. Maaf. Meski datang agak terlambat, tapi tidak pernah terpikir untuk tidak datang. Terima kasih. Telah datang lebih awal ke sisiku. Ternyata Boyan Chen selalu punya rencana. Kalian sedang pacaran? Kasih. Hapus. Berdasarkan apa Wen Zizi? Tidak disangka, kalian saudara tirian ini diam-diam pacaran. Aku bahkan lebih tidak menyangka, kamu. Ternyata tahu Wewe. Wanita sebodoh dan tak berotak itu, mana mungkin? Tidak mungkin, tapi itulah kenyataannya. Jujur, dengan statusmu, sama sekali tidak pantas bicara denganku. Tidak tahu kamu berteriak apa. Kamu pura-pura mulia apa? Aku memang pantas mulia di hadapanmu, tidak terima? Tahan saja. Wen Zizi, bicaralah yang manusiawi. Kasih. Aku tidak mau, tidak mau. Tunggu surat kuasa hukum saja. Mereka begitu saja pergi. Benar-benar tidak peduli apapun. Barusan kamu langsung pergi, tidak takut mereka memposting semuanya ke internet, semua orang akan tahu hubungan kita. Tahu ya tahu. Lagi pula tidak ada yang perlu disembunyikan. Tapi kita kan kakak adik. Tapi sebenarnya kamu tidak pernah tercatat di kartu keluarga Bo. Apa maksudnya? Saat kami mengadopsi Wen Zizi, tidak mencantumkan kartu keluarganya di atas nama keluarga Bo. Tapi mencari keluarga teman yang cukup dekat untuk mencantumkan kartu keluarga. Kenapa? Kakek tidak setuju. Kalau begitu kita bisa langsung nikah saja. Kamu buru-buru banget? Tentu saja tidak. Kalau aku mau menikah, paling tidak harus menunggu sampai setelah 30 tahun. Sekarang aku masih harus menikmati hidup. Kamu baru saja berusia 20 tahun. Iya. Sekarang aku adalah Wen Zizi. Saat aku berusia 30 tahun, kakak akan berusia 40. Kalau begitu kakak masih seperti sapi tua makan rumput muda. Kamu harus benar-benar menghargai aku. Aku pasti akan sangat menghargai kamu. Tentu saja, aku adalah istri kecilmu yang manja. Dari mana belajar kata-kata aneh ini? Belajar dari penulis. Film akan segera dimulai, ayo pergi. Di episode sebelumnya rambutku lebih panjang dari ini. Kamu benar-benar pacaran dengan kakakmu? Ada hubungannya dengan kamu? Sudah transfer uangnya? Kamu tidak lihat. Tentu harus lihat, biar kamu tidak kabur. Sedikit uang seperti itu, pantaskah aku lihat sendiri? Wen Zizi, uang yang kumpulkan dengan susah payah untukmu. Kamu bahkan tidak mau melihatnya. Bermain-main denganku menyenangkannya? Melihatku susah enak ya? Iya. Kira-kira hari-hari ini, kamu pasti sangat susah. Tahu kamu tidak baik-baik saja, aku juga lega. Kamu. Pergi. Tunggu, memukul orangku. Harus dibalas. Ayo pergi. Cukup galak juga. Tidak mau rugi sedikit pun. Tentu saja. Tidak boleh mengganggu orangku. Wei. Aku ada urusan mendesak. Barusan. Itu tim yang menelepon kamu. Baiklah kakak. Aku tidak akan tanya apa-apa. Kamu sibuk saja. Baik. Maaf. Tidak bisa menemanimu. Dengan statusmu, kita ditakdirkan jarang bertemu. Kakakmu mana? Dia ada urusan duluan pergi. Wajar, perintah militer itu mutlak. Aku tahu, cuma agak khawatir aja. Tunang, nggak bakal ada apa-apa. Ayah, ibu,
Kalian kan ada acara, kok sudah pulang awal? Masa harus bilang demi? Kasih kesempatan sama kamu dan Yan Chen. Sebenarnya, ayah ibu mau ngobrol sama kamu. Ngobrol apa? Zizi, kamu ada yang disuka? Kenapa kok tanya-tanya gini? Jangan-jangan mereka sudah curiga ya? Ayahmu khawatir kamu dan Yang Che masih berhubungan. Yah, tenang aja. Sekarang aku nggak akan buta lagi. Sisi, sebenarnya ayah ibu mau kasih tahu. Siapapun yang kamu suka, aku dan ibumu pasti setuju. Asal orangnya baik, bisa jagain kamu, petunjukku ini. Sudah cukup jelas kan? Jadi, kalau Zizi ada yang disuka, bawa pulang aja. Cepat cerita soal kamu dan Yan Chen. Oke. Di bawah lagi ngapain sih? Kok berisik banget? Keluarga Ji datang ribut soal pembatalan tunangan. Bilang mahar sudah diberikan, urusan sudah fix. Nggak mau sama sekali setuju dibatalkan. Orang tua Jiluo juga datang? Iya, lagi ribut. Tante suruh aku ingetin jangan turun. Urusan ini emang nggak bisa ikut campur. Gimana progres kamu dan kakak Yan Chen? Biasa aja. Zizi, kasih inspirasi dong. Tulis aja aku sukses naik kelas. Kalian beneran jadian? Jangan lupa ganti image karakter antagonis jahatku. Santai, bakal ku bersihin baik-baik. Keluarga Ji sudah pergi? Gimana hasilnya? Keluarga Ji nggak bakal setuju batalin tunangan. Kok ada aja sih kamu? Wen Ji, sikapmu gimana sih? Aku cuma nanya. Kakek Bo, lihat dia. Sedala. Kalian kan tumbuh besar bersama, ngapain bertengkar? Dulu, kakek memang agak keras padamu. Ternyata benar, semua orang memang realistis. Kalau aku tetap menjadi Wenzishi yang tidak berguna, suka cari masalah, dan tidak berprestasi, kakek Boyanchen juga tidak akan minta maaf. Tidak apa-apa, Cat. Aku bisa mengerti. Urusan kamu dan Yan Chen, biarlah kalian anak muda yang mengurusnya sesukanya. Aku ke keluarga Ji dulu untuk berkomunikasi lagi. Ayah. Terima kasih, ayah. Ngapain bilang terima kasih? Wei, konser akan segera dimulai. Kamu sembunyi di sini ngapain? Dia sudah 5 hari tidak membalas pesanku. Jangan terlalu khawatir juga. Mungkin lagi dalam tugas. Kakin, apa kita benar-benar harus menyembunyikannya dari Zizi? Kata dokter. Yan Chen mungkin tidak akan bisa sadar seumur hidupnya. Bahkan jika sadar, dia tidak akan bisa berjalan normal. Sisa hidupnya mungkin akan dihabiskan di dunia kecil ini. Zizi tidak seharusnya menanggung kehidupan seperti itu darinya. Yan Chen juga pasti tidak akan mau. Zizi melihatnya dalam keadaan seperti ini. Bicaralah nanti setelah dia sadar. Bagaimana jika dia tidak kunjung sadar? Kalau begitu biarkan Zizi mencari pria yang layak dia andalkan. Yan Chenku, kenapa kamu bisa seperti ini? Sedala. Dia bisa selamat, sudah merupakan keberuntungan dalam kemalangan. Sudah 9 hari. Boyanchen, kamu lagi sibuk apa sih? Kalau kamu tidak membalas pesanku lagi, aku akan kabur, loh. Zizi, aku baru melihat. Tante setiap hari menangis. Apa terjadi sesuatu? Sekarang keluarga Ji juga tidak datang berulah lagi. Halo. Suasana di rumah agak suram, Tante setiap hari menangis. Seperti ada yang meninggal saja. Yes, mulutku. Kamu sudah tanya ibuku? Sudah. Tante bilang itu bekas luka lama dari kecelakaan yang kambuh. Ibu bukanlah orang yang rapuh dan mudah menangis seperti itu. Lagi pula lukanya sudah hampir sembuh semua. Jangan-jangan Boyanchen kenapa-napa. Aku telepon mama dulu.
Zizi yang nelpon. Gimana nih kalau aku angkat? Aku pasti nggak bisa nahan diri. Nangis deh. Hello, Gigi. Papa. Mama mana? Dia nggak ada. Ada perlu apa? Papa. Luka Mama. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kamu jaga diri baik-baik ya. Kalian pasti sembunyikan sesuatu dariku ya? Nggak kok. Jangan mikir yang aneh-aneh. Papa. Apa kakak ada apa-apa? Masa sih? Kamu harus jaga diri baik-baik ya. Fokus sama cuek kamu. Papa. Biasanya kalau aku nanya gini, pasti papa tanya, kenapa? Tapi papa malah nggak nanya, buktinya kalian sudah tahu. Sebenarnya apa sih? Kalian sembunyikan sesuatu dariku ya? Halo? Papa? Halo? Sisi ini memang terlalu pintar. Halo? Kak Chen, aku harus pulang ke Indonesia sekarang. Kenapa nih Wewe? Kan masih ada 4 pertunjukan lagi. Yang bisa bikin mama sedih sampai segini. Cuma aku sama Boyan Chen. Aku baik-baik aja. Jadi kemungkinan besar enggak, jangan mikir negatif. Keluargaku pasti ada masalah. Mereka semua sembunyikan dariku. Aku pesan tiket pesawatnya sekarang. Oke. Benar-benar hilang kontak. Nona. Kamu pulang sekarang memang bukan waktunya yang tepat. Bos Bo dan Ibu. Pulang kampung buat ziarah. Apa? Mereka semua sembunyikan dariku. Yanshan, Zizi memang terlalu peka. Dia sudah curiga. Kamu mungkin kenapa-kenapa. Jadi dia batalkan tur Eropa terus pulang. Kamu benar-benar nggak boleh terus-terusan tidur gini. Tangan Yanshan gerak. Cepat panggil dokter. Pasien akan segera sadar. Sibuk sampai 11 hari, tidak bisa balas pesanku? Wei Wei, jangan merajuk. Dia bilang aku merajuk. Yanshan, kata dokter asal istirahat yang cukup. Kakimu masih mungkin pulih, jangan menyerah. Pasti ada jalan keluarnya. Bu. Aku baik-baik saja. Kita masih harus sembunyikan dari Zizi? Masa iya? Dia harus bersama orang cacat seperti aku? Dia bilang aku merajuk. Sekarang keluarga Ji juga sudah berhenti membuat keributan. Kakak tidak akan bilang aku merajuk. Ayah ibu sembunyikan sesuatu, keluarga Ji tiba-tiba batalkan pertunangan. Pasti ada masalah di sini. Aku harus cari Jiluo untuk klarifikasi. Jiluo, Boyan Chen di mana? Aku tidak tahu. Kamu pasti tahu. Kalau tidak, kamu tidak akan batalkan pertunangan. Undangan sudah dikirim. Sekarang kalian tidak mau anak perempuanku? Kalau tersiar, mau bagaimana kami menghadapi orang? Saudara Ye, kamu datang terus-terusan buat keributan, juga bukan solusi. Dua keluarga tidak ada muka, cukup sudah. Kami juga tidak berlebihan. Kamu nangis apa? Boyan Chen harus menikahi Luo Luo. Kami berani menikah. Kalian berani menikahkan? Apa maksudnya? Yanshan, cedera parah dalam tugas, kata dokter. Mungkin seumur hidup jadi vegetatif selamanya. Juga akan jadi cacat. Ini. Wen Zizi, aku tanya kamu satu hal. Apa Kalau kamu cinta seseorang, kalau dia cacat, kamu akan terima? yang kamu maksud, Boyan Chen? Dia kenapa? Katakan, dia kenapa? Aku janji sama Bibi Fu, harus rahasiakan. Ada apa yang perlu dirahasiakan? Kalau bukan karena sesuatu terjadi, pasti tidak akan batalkan pertunangan. Apa kamu tahu di mana dia? Aku tidak akan bicara apa-apa. Baik. Aku akan mencari tahu sendiri. Kalau dia cacat, kamu mau dia nggak? Aku pernah ketemu dia. Lukanya parah banget. Jadi kamu batalkan tunangan? Jiluo, aku kasih tahu ya. Walaupun keluarga Bo yang batalkan tunangan duluan. Tapi kamu emang nggak pantas sama dia. Bahkan kalau dia emang ada masalah. Itu semua demi orang-orang kaya kita. Bicaranya sih enak didengar. Tapi hidup tuh harus realistis. Dia itu pahlawan.
Aku nggak izinkan kamu meremehkan dia. Wei Wei. Aku jadi penakut. Kok kamu bisa dateng? Tahu Wei Wei, aku tanya nih. Apa kamu lagi rencana buat nolak aku? Diam aja artinya aku bener dong. Dokter bilang tulang kakiku patah. Apa kamu nggak mau aku lagi? Tulangku patah. Aku nggak bisa jalan tegak lagi, hidup aja udah keajaiban. Aku tanya sekali lagi. Apa kamu nggak mau aku lagi? Aku nggak bisa kasih kamu diriku yang cacat. Boyan Chen. Kalau kamu berani nggak mau aku, keluarga Bo bakal. Aku bikin berantakan. Lebih jahat dari Wen Zixi dulu. Kamu tahu nggak? Waktu kecil, aku ditemukan kepala panti di tengah salju. Jadi dia kasih nama Xiao Bai. Dulu di panti asuhan, hidupku susah banget. Mereka lihat cara bicaraku lemah lembut. Pada ngebully aku. Jadi aku mikir, kalau aja aku punya orang tua, pasti enak banget ya. Kalau aja aku punya orang tua, aku nggak bakal dipanggil Xiao Bai. Nama anjing. Kalau aja aku punya orang tua, mereka nggak bakal ngebully aku. Tapi aku nggak punya. Karena aku dibuang. Jadi yang paling aku benci seumur hidup, ya dibuang. Kalau aku mau cari cowok, aku ingin dia yakin padaku seumur hidup. Maaf. Aku pencut. Kamu tidak pengecut. Kamu pahlawan, kamu sangat berani, jadi. Bisakah kamu lebih berani lagi untukku? Aku takut kamu tidak bisa bangkit lagi. Tapi aku lebih takut kamu meninggalkanku. Aku sangat bersyukur kamu bisa pulang hidup-hidup. Ayo pergi, jangan ganggu mereka. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku butuh waktu 13 tahun untuk mendekatimu. Mana mungkin aku tega. Hanya saja aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri. Seperti waktu kecil dulu. Aku rendah diri. Boyan Chen. Aku cinta kamu. Apapun keadaanmu. Yan Chen, yang penting kamu bisa pulang. Kalian sudah jadi pasangan? Pantas dulu kamu mengurus dokumen Sisi. Di keluarga lain. Rupanya kamu sudah siap siaga. Tak disangka, gadis kecil. Kamu bisa menaklukkan Yan Chen. Kakak sebenarnya mudah ditaklukkan. Kejadian-kejadian belakangan ini sungguh sulit dipercaya. Dia itu Wen Zixi loh. Wen Zixi yang senang itu. Sekarang jadi tahu Wei. Bahkan sudah jadi pacar Kak Yan Chen. Kak Yan Chen, kamu suka dia apa? Antangnya Gigi. Tidak menolak Yan Chen. Bicara soal ini bikin kesal, waktu Kak Yan Chen kena musibah. Yang paling kabut itu Jewo. Sudah, jangan bahas dia lagi. Yan Chen, aku sudah undang beberapa dokter ortopedi kelas dunia dari luar negeri, besok sampai. Apapun hasilnya, kita harus coba. Iya Kak Yan Chen, sekarang ilmu kedokteran sudah maju. Tenang, kamu pasti sembuh. Mau aku dorong kamu jalan-jalan ke bawah? Sudah larut, cepat tidur saja. Kalau begitu, aku tidur di mana? Hanya bisa menyusahkan Wei Wei kami. Kamu tahu nggak? Beberapa waktu ini, aku beneran kangen banget sama kamu. Nanti bakal ada banyak waktu buat nemenin kamu. Kamu mau pensiun. Aku sekarang dalam kondisi kayak gini. Juga udah nggak bisa tetap di tim. Pensiun juga lebih baik. Aku pulang buat nerusin grup Bo. Ayah juga terus nawarin aku buat pensiun. Aku kira, kita bakal terus LDR. Nggak bakal. Nanti kita bakal terus bersama. Aku bakal terus nemenin kamu.
Kakak Yopei. Wei Wei. Kakak Chen bilang, kamu setengah tahun terakhir nggak rencana tur. Ayah, aku pengen lebih banyak nemenin keluargaku. Kita ngobrol dulu. Kak, tunggu sebentar. Liatin aku ngapain? Dia itu orang yang kamu suka. Penyandang disabilitas. Dia cuma belum sembuh. Masih bohong, kakak Chen udah kasih tahu aku, kamu juga karena dia. Ninggalin kariermu, aku beneran gak nyangka. Kamu tahu Wei Wei kok bisa seculun ini? Kamu mau bilang apa sih? Wei Wei, aku cuma pengen kamu lebih jelas. Masa depanmu sendiri. Tetap terikat seumur hidup sama orang yang kakinya putus. Atau membuka dunia yang lebih cerah. Yopei bicara yang sopan dikit. Wei Wei, aku beneran niatnya baik buat kamu. Kamu milih dia mending milih aku, kamu renungkan baik-baik. Orang itu harusnya naik level. Ini alasan aku nggak milih kamu, Yopei. Kamu terlalu realistik. Selama ada dua pilihan di depanmu, kamu selalu pilih sisi yang menguntungkan buat diri sendiri. Tapi aku beda. Boyan Chen juga beda. Jangan pakai nilai-nilai kamu buat ngajarin aku. Wei Wei, aku beneran niatnya baik buat kamu. Kamu dan Jiluo mirip banget. Camel. Maksud kamu apa? Maksud aku, kalian berdua egois yang terlihat sempurna. Kalau kamu tertarik sama dia, aku bisa kenalin. Tapi, kalau kamu masih di sini, jangan bilang sepatah kata buruk tentang Boyan Chen. Kita bahkan nggak bisa berteman lagi. Kamu ini memang gak mau dengar nasihat. Dia sudah dengar semuanya. Tahu Wei Wei, kamu kekanakan banget sih. Gara-gara mulutmu jahat. Kakak, ayo kita pulang. Tadi kenapa nangis? Dia merendahkanmu. Aku nggak peduli. Tapi aku peduli. Aku sedih lihatmu diperlakukan begitu. Santai aja, iya. Lihat. Kan sudah kubilang, kamu pasti bisa berdiri lagi. Kamu sudah bersusah payah selama ini. Susah apa sih? Kamu mau apa? Ayo kita bertunangan, Wei Wei. Ini belum terlalu cepat. Sudah lebih dari 10 tahun, masih cepat? 3 hari lagi. Aku akan mengambil alih grup Bo. Ayah akan umumkan hubungan kita di pesta. Ayah tahu hubungan kita. Semua orang tahu aku suka tahu Wei Wei. Waktu itu di ruang tamu, kan kamu juga dengar. Kakek bahkan marahin aku karena dianggap gak berguna. Selama ini aku sembunyikan dari mereka. Ternyata mereka sudah tahu semua. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan. Apa itu? Jangan panggil Yopei, kakak, lagi. Kenapa? Kakak. Cemburu ya? Iya, kamu cuma boleh punya satu kakak, yaitu aku. Baik. Hanya kamu satu-satunya kakak. Nada ini salah. Bisa nggak kamu pukul lebih pelan? Montag ya. Kan kamu sendiri yang mau belajar piano. Wajar aja dipukul kalau mainnya jelek, lagi pula. Sekarang ada pianis kelas dunia yang ngajar gratis. Bukan berarti aku nggak bisa bayar guru piano. Tapi kamu nggak bisa bayar aku. Siapa yang mau mengajarimu murid bodoh? Kalau bukan karena kita sudah kenal sejak kecil. Siapa yang mau repot-repot seperti ini? Kalau gitu aku nggak belajar lagi, deh. Muar, kan kamu bilang besok. Di pesta suksesi saudara Yan Chen. Pertunjukan piano sekarang gemenyera. Lebih banyak memukul wajah. Belajar? Aku belajar dengan serius. Belajar? Saudaraku membantuku menarik resleting. Apakah akan gugup? Aku telah melihat banyak hal. Aku gugup. Kau juga akan gugup. Aku bukan dewa. Ya, pria ini bukan Tuhan yang akan terluka dan rendah diri. Juga akan tertekan, hanya dari awal. Aku memperlakukannya sebagai pria. Apa yang Anda pikirkan? Ayo pergi. Yan Chen, kakimu sudah siap. Dokter bilang dia tidak bisa sembuh. BBG. Kakakku hampir tidak bisa sembuh. Tapi untungnya, Jin Yan.
Dia telah mencari dokter untuk kakaknya selama 3 bulan. Kakak juga aktif bekerja untuk pulih. Ini kesempatan untuk berdiri lagi. Baik saja, kau dan kami. Bibi Ji. Saudara lumpuh sebelumnya. Masih luo-luo. Saya membatalkan kontrak pernikahan saya, tetapi kebetulan saudara saya terluka. Atau kita tidak bisa mencampakkanmu. Anda gadis kecil yang menyindir siapa Anda? Tidak ada yang mengatakan yang sebenarnya. Ini bukan kakak Jiluo? Mower, Jiluo kakak. Sebelum Yan Chen terluka. Kau lari cepat. Kami datang untuk kembali. Perjamuan saksi si Yan Chen. Bersaing dengan mereka. Masuklah ke dalam. Sekarang melihat keluarga mereka semakin tidak menyenangkan. Memang benar bahwa keluarga Bo kami bercerai. Jangan salahkan mereka. Kakak perempuan Jiluo yang ditinggalkan kakak Yan Chen. Memang benar bahwa saudara Yan Chen telah membuat kontrak. Tapi apa yang dilakukan keluarga Ji mereka tidak bisa masuk ke meja. Aku sudah menguntit sebelumnya. Sekarang, setelah kecelakaan saudara Yan Chen, ini akan menjadi banyak kontrak. Hey Jun minute. Baiklah. Belum lagi, mari kita masuk. Jadi, Anda benar-benar memiliki putra yang baik. Yan Chen baru saja mengambil alih rumah Bo. Masih banyak hal yang harus dipelajari di masa depan. Tertua. Siapa yang tidak tahu bahwa Yan Chen adalah orang yang hebat? Yan Chen, cepat pergi. Kakek masih menunggu. Terlalu sopan. Apa yang harus saya lakukan jika saya salah? Kebanyakan orang yang hadir tidak mengerti piano. Kakek juga tidak mengertimu. Apakah Anda mengejek kakek? Kakek tidak tahu bagaimana berpura-pura. Saudara Bo, selamat. Terima kasih. Yan Chen sangat senang. Luo-luo juga sangat senang. Keluarga Bo akan lebih baik di bawah Yan Chen. Namun, Yan Chen juga tidak terlalu muda. Orang-orang di dunia bisnis tahu. Yan Chen dan rumah kita. Yan Chen tidak kecil. Aku sudah mengatur pernikahan. Ji, kau kemari. Saudara Ji, kau tahu. Yan Chen dan Sisi saling mencintai. Mereka adalah saudara dan saudari. Semua orang tahu bahwa Sisi diadopsi oleh keluarga kami. Hukumnya tidak ada di rumah Bo kami. Bagaimana kalau di rumah Bo kita? Sekarang masyarakat ini tercerahkan. Mereka hanya perlu saling mencintai. Apa yang dikatakan keluarga Bo sebelumnya? Rumah kami, Luo-luo, adalah rumah Anda. Hasil menantu yang paling cocok. Setelah identitas Tau Weiwei, kalian dengan tegas meninggalkan rumah Ji kami. Ada yang salah dengan rumah kami. Namun, kalian yang menyerah Yan Chen. Jika 3 bulan ini, tanpa ditemani Zizhi, bagaimana bisa Yan Chen punya motivasi pergi ke rehabilitasi untuk melatih kaki Anda? Saudara Ji, hari itu kamu datang untuk menikah. Ucapan mereka akan sangat kasar. Kalau kamu terus berulah seperti ini, aku akan tunjukkan video itu ke semua orang. Ayo pergi. Semoga kamu bahagia. Sebenarnya keluarga Ji, hanya Pak Ji yang sedikit tidak masuk akal. Dia kan berasal dari kalangan biasa. Ibu, jangan hiraukan mereka. Aku perkenalkan, ini. Wen Sisi, juga Tau Weiwei. Dia adalah tunangan Yan Chen dari keluarga kami. Dan juga nyonya muda keluarga Bo. Lagi pikir apa? Kok diam saja? Tau Weiwei. Dengar dong. Aku sedang berpikir. Dulu aku pernah menanyaimu satu hal. Haruskah Jiluo? Waktu itu kupikir kamu sudah tiada, jadi menikah dengan siapapun tidak masalah. Dan juga bisa membeli Wen Zizi. Kesempatan memilih pernikahan secara bebas. Jadi, kamu mengorbankan dirimu sendiri. Kalau bukan kamu, menikah dengan siapapun tidak masalah. Lalu, aku ingat, aku juga pernah menanyaimu satu hal. Tidak bisakah aku? Jadi sekarang, bisakah aku? Bisa.